Silakan duduk kembali, sekali lagi shalom, haleluya. Senang berjumpa Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Saya hari ini didampingi istri yang rindu ingin bersama Bapak, Ibu, saudara dalam ibadah di sini. Biasanya saya bagi tugas, ketika saya bisa keluar dari pelayanan di gereja setempat, saya ada kesempatan. Saya biasa sendiri, tetapi hari ini dia rindu ketemu Bapak Ibu Saudara. Kenapa lama tidak ikut pelayanan di sini? Senang ya lihat anak-anak Tuhan, lihat aktivis-aktivis Bapak Ibu Saudara. Selalu saya ingat kalau GKKA Pondok Chandra Indah ini rumah besar kita, dan sejarah pengalaman saya di Surabaya, gereja yang pertama kali panggil saya pelayanan keluar GKKAI Jemaat Pondok Chandra Indah. Masih ingat ya Sylvia? Saya diundang waktu itu di kaum mudanya karena ada acara ulang tahun kaum muda kalau tidak keliru 2012. Saya datang bulan Agustus dan sekitar Oktober. Ya. Sekitar itu ya. Bersyukur hari ini Bapak Ibu Saudara, sebagian kita awet muda, sebagian awet tua. Ya. Oke ya, tetap semangat. Saya suka cita sekali firman-Nya diberikan ya melalui pengurus kita, majelis dan juga aktivis di sini. Kesempatan sukacita saya. Bangunlah rumah Tuhan. Apa katakan? Bangunlah rumah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya punya poin terlupa. Bangunlah rumah Tuhan. Bolehkah ucapkan sama-sama dengan saya? Bangunlah rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat lebih dahulu sebuah bagian daripada firman Tuhan di dalam Hagai pasal 1 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini, maksudnya rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan. Ngeri Bapak Ibu Saudara ya, Hagai ngomongnya keras sekali. Sementara sebenarnya dia itu mengutip perkataan Tuhan kepada Hagai, itu kasih tahu itu orang Israel. Ketika bangsa ini bebas dari pembuangan, sedikit belajar konteks daripada Hagai. Mereka bebas dari tanah pembuangan, dan ketika Raja Koresi memberikan kesempatan mereka untuk kembali membangun rumah Tuhan, saudaraku, ternyata orang-orang yang dikatakan umat Tuhan itu membiarkan rumah Tuhan itu terbengkalai selama berapa? 16 tahun. Bayangkan, dibiarkan begitu saja. Sementara mereka sibuk dikatakan sebagai umat yang bukan membangun rumah Allah, bait suci, tetapi mereka egois. Mereka bangun rumah tinggal mereka masing-masing. Saudaraku yang kekasihi Tuhan, ada kesempatan baru yang mereka harusnya miliki. Tetapi ada prioritas yang salah. Ini bagian pertama, hanya 2 bagian. Tapi khotbahnya 3 jam. Wah, tidak usah khawatir ya. Cepat pulang ini. Dan cepat pulang supaya tidak hujanan gitu ya. Kita kan sekarang bingung ya, panas bingung, hujan bingung, di gereja bingung juga Bapak Ibu Saudara ya. Apalagi yang belum makan lebih bingung lagi Bapak Ibu. Jangan suwi-suwi khotbah selak ngeleh gitu ya. Nah tapi bukan ini masalah yang saya mau fokuskan. 2 hal. Yang pertama, kesempatannya baru tetapi prioritasnya salah. Saudaraku, mari kita belajar di dalam ayat yang selanjutnya. Dikatakan Hagai pasal 1 ayat yang kelima, baca sama-sama dengan saya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Saudaraku, ayat yang ke-6. Perhatikan ya. Membiarkan rumah Tuhan terbengkalai. Perhatikan ini kalimat ayat yang ke-6. Oke, baca sama-sama.
Jelas tidak terlihat ya bagi yang tidak bisa membaca jauh. Tapi yang bisa membaca dengan saya, mari ucapkan sama-sama. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang bolong terus itu ya berkatnya. Bayangkan loh. Umat Allah membiarkan bait Allah 16 tahun terbengkalai. Tidak terselesaikan. Ini firman mengatakan sesuatu yang heboh Bapak Ibu Saudara. Jadi memang kalau kita belajar saudaraku kesempatannya baru. Sudah bebas dari pembuangan. Sudah diberikan kesempatan sekarang kamu kembali ke tanah airmu sendiri. Tetapi ternyata mereka bukan menggunakan kesempatan, memanfaatkan kesempatan atau memaknai kehidupan dengan kesempatan yang baru. Namun Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan, disinilah menjadi sesuatu keprihatinan, sesuatu yang sungguh tidak pernah terbayangkan bahwa ternyata mereka sangat-sangat egois, saudaraku. Ini gereja Bapak Ibu Saudara yang di dalamnya kita juga pernah atau sedang mengalami. Saudara, ketika kita perhatikan masalah gereja hari ini Bapak Ibu Saudara, ada karir dibangun, ada masa depan dirancang. Ada tabungan disiapkan, tetapi ternyata hidup rohaninya ditunda. Saudara, penggambaran seperti ini menunjukkan sebuah konsep kehidupan gereja yang di dalamnya anak-anak Tuhan tidak peduli. Ada prioritas yang salah. Saudara, saya dan saudara ini sedang menjadi gereja yang membangun akan kehidupan bergereja yang bukan hanya jemaatnya datang ke gereja, tetapi gereja di mana jemaatnya adalah gereja yang hidup. Artinya apa? Beda ya, datang ke gereja dan hidup bergereja. Kalau datang ke gereja Bapak Ibu Saudara, datang duduk diam ya sudah, doa, duit selesai, persembahan selesai. Tapi ketika kita bergereja, saudara, ini sesuatu yang sungguh sangat menjadi orientasi gereja pada masa sekarang kalau kita mau menjadi gereja yang peka akan situasi, akan kebutuhan. Hari ini memang gereja tidak fokus kepada sesuatu yang bersifat fisik saja. Tetapi bagaimana umatnya terpanggil, ada kesempatan. Saudara, sejak tahun 80, saya SMP, saudara, saya sudah mulai komitmen. Kalau Tuhan mau panggil saya siap. Belum jadi pendeta. Baru tahun 82 saya serahkan diri. Saya siap Tuhan. Kalau engkau mau perlengkapi saya jadi seorang full timer. Saudara, ada sesuatu yang saya mulai bangun di dalam masa pelayanan saya supaya apa? Mulai dari kehidupan gereja dalam lingkup remaja yang orangnya 200 orang itu Bapak Ibu Saudara, saya mulai terlibat. Dari hal-hal yang kecil sepele, saudaraku, orang mungkin tidak lihat, tetapi karena saya tahu bahwa saya punya panggilan, ini kesempatan buat saya memasuki masa remaja, saya harus memberikan hidup, menyerahkan diri, mau diperlengkapi oleh Tuhan, mau belajar saudaraku. Saudaraku, kita konsep 1, 2, 3 ini penting saudaraku untuk orang yang mau hidup bergereja di dalam kehidupan gereja yang Tuhan berikan. Saudara, mulai saudaraku pelayanan, mulai kegiatan. Ini buat anak remaja. Dan makanya saya bangga kalau kita lihat anak-anak muda kita saudaraku. Mereka ambil bagian sejak sekarang ini. Mereka adalah generasi penerus kita. Satu hari kelak kita akan menyerahkan tongkat
kepemimpinan, estafet kepemimpinan, kepercayaan kepada mereka. Kalau mereka sejak sekarang ini saudaraku, hidupnya bukan hanya berpikir kepada hal-hal yang sifatnya pribadi. Coba perhatikan karier saudaraku. Hari ini sungguh kesempatan memang di tengah kompetisi yang begitu tingkatnya sudah dewa saudara, tinggi, sulit saudara. Hari ini kalau orang tidak memperlengkapi diri, saudaraku, kita akan terlindas, kita akan kalah dengan mereka yang betul-betul mikirkan karier. Tetapi satu kendala yang serius dalam kehidupan gereja Tuhan adalah apa? Ketika banyak orang sibuk, ya, kesempatan yang dia punya hanya untuk kesempatan dirinya sendiri. Tapi tidak berpikir saudaraku tentang kebutuhan gereja dengan potensi dia yang ada. Saudara, tidak salah menurut saya membangun karier. Tidak salah kita merancang masa depan. Apa gereja bisa memberikan saya makan? Apa gereja bisa memberikan saya kebutuhan? Ini satu pertanyaan yang memang bisa muncul. Apakah gereja bisa menjawab, saudaraku, setiap persoalan dalam kehidupan saya? Saudara, kita perlu juga menata yang namanya tabungan. Artinya apa? Maaf permisi ya, persembahan persepuluhan aja ndak pernah. Apalagi perpuluhan. Sepersepuluh aja ndak, apalagi per 20, per 30 dan selanjutnya. Ndak pernah mikir, kenapa? Karena dia mikirkan sekali lagi, ini masa depanku, ini tabungan, ini penting. Gereja dengan segala programnya Bapak Ibu Saudara, kita menutup mata, kita ndak peka, kita ndak mau tahu. Nah saudaraku, kehidupan yang lebih memprihatinkan hal yang keempat ini. Kehidupan rohani ditunda. Saudaraku, perhatikan. Hidup rohani yang ditunda itu seperti ini Bapak Ibu. Mari ucapkan ya sama-sama. Hidup yang tidak berpusat pada Tuhan akan terasa penuh aktivitas tetapi kosong makna. Ini satu pesan yang sangat penting mengingatkan kita. Sibuklah, mari kerja keras. Mari kita mencapai prestasi yang tertinggi dalam karier kita. Untuk masa depan kita. Tetapi permisi saya katakan kepada kita. Kalau kehidupan rohanimu tertunda atau ditunda saudaraku. Artinya hidupku dan hidupmu tidak berpusat lagi kepada Tuhan. Tuhan itu hanya untuk ke gereja dan bukan mau untuk bergereja. Saudaraku, akan menjadi aktivitas yang kosong. Tidak ada maknanya. Perhatikan seberapa banyak orang hari ini yang punya kesempatan baru tetapi prioritasnya salah. Pertanyaannya kan gini, apakah kalau begitu semua orang itu harus menjadi full timer? Wong full timer aja hari ini belum tentu full timernya begitu ya. Artinya ya dia masih kadang tidak fokus kepada pelayanan di gereja. Ini maaf, kami hamba-hamba Tuhan ini kan menjadi sorotan jemaat juga. Namanya full timer, tapi nak di WA susah ndak karuan. Tapi nak dijak makan cepetnya ndak karuan begitu ya. Mohon maaf loh, ini bukan Juanto kita, Vian maupun juga musuh kita Pendeta Dayan, ndak lah ya. Tapi saya kadang-kadang itu introspeksi. Nak jak ketemuan, Pak saya mau konseling. Dibaca tok WA-ne, balah suwe iki nanti. Sementara nak dibilang, Pak ada waktu, yuk ketemuan di sana, enggak usah disebut ya nanti promosi. Saudara, wih langsung respon, maaf. Hamba Tuhan aja kadang-kadang menjadi sorotan kita. Cek angele dicari. Syukur loh saya ini punya jiwa pelayanan dan panggilan itu gembala. Sudah tak tes kok. Saya enggak mau sibuk pelayanan keluar kemana-mana, tapi gereja yang saya layani, saya gembalakan kering.
Tidak terperhatikan, gagal fokus, tidak mau saya. Setiap kali handphone saya di rumah kecuali saya tidur, tak silent. Kenapa? Jantungan saya bolak-balik saudara ya. Tapi jemaat lama-lama ya kebiasaan tuh ngerti saya tuh. Kalau jam 10 jangan golek Pak Setiawan, wis turu. Makanya jarang ada yang WA jam 10. Tapi satu pagi jam 2 ada yang kelabaan karena suami istri bertengkar, kan yang dicari pendeta. Ya mohon maaf, saya baru lihat jamnya jam 3, waduh telat. Ternyata sementara dia itu sudah di depan pintu saya, pintu rumah. Kenapa? Tukaran kan carinya pendeta. Betul ya, bertengkar cari pendeta. Di depan kotek-kotek tidak dengar, tidak ada belnya. Ya, terus kemudian dia nunggu di mobil. Sampai ketika jam 3-an begitu saya perhatikan dia bilang, Pak saya di mobil. Loh di mobil, kenapa di mobil? Di mobil depan rumah Bapak. Loh dari jam berapa? Tadi saya bertengkar jam 2 Pak. Terus saya cari Bapak tidur. Oh ya maaf ya Pak, dia masih tahu diri kalau minta maaf ya. Tapi saya yang merasa berdosa, kenapa? Full timer. Tapi kalau tidur di silent. Ya mau enggak mau saudaraku memang saya harus mau begitu. Makanya kalau tidurnya hamba Tuhan tak kasih tahu. Saya loh ya, beliau mestinya lebih. Maksudnya lebih buruk. Nah kalau saya lebih percaya dia lebih baik. Ya, saya Bapak Ibu Saudara mestilah. Saya setiap kali lihat full timer. Bapak Ibu Saudara enggak jadi full timer semua. Tetapi saya bersyukur kalau saudara itu full heart. Terpanggil, ini kesempatan. Mari gerakkan hatimu. Jangan hanya iman itu bukan sekedar niat. Tetapi iman adalah sebuah tindakan. Katakan tindakan. Tindakan. Iman itu tidak sekedar niat. Ini kesempatan. Anak-anak muda saya kasih tahu. Kalian di sini kalau melayani. Bersyukur. Ini anak muda semua ini potensial. Gereja saya aja yang sound systemnya sudah hampir M begitu ya. Alat musiknya udah M. Tapi saya lihat saudaraku, mainnya kalian itu tidak kalah loh. Beneran. Saya kan 2 anak main musik semua Bapak Ibu Saudara ya. Saya perhatikan hebat loh. Itu chordnya ada fals-falsnya enggak ketok kalau saya. Karena saya enggak tahu. Tetapi saya dengarkan secara telinga. Mainmu oke loh. Bagus. Ini kalau enggak ada tindakan cuma niat. Aku pengen melayani. Aku terpanggil. Ini kesempatan. Saudara banyak itu di gereja-gereja. Banyak. Sibuk, aku mampu, tetapi aku tidak mau. Orang yang mampu kayak begini kalau satu saja di gereja Bapak Ibu Saudara. Mampu, yang lain tidak ada yang mau. Dia mampu dan mau. Itu bisa mampus loh saudaraku. Ngerti maksudnya ya? Satu-satunya WL ya dia, main musik ya dia, kolektor ya dia. Bayangkan loh, sampai buka gereja ya dia, nanti mau tutup gereja ya dia, bersihkan permisi toiletnya ya dia. Wih mampus itu kalau jadi rohaniwan kayak begitu itu. Loh saya sekarang ini jujur, ini tidak live streaming kan? Oh tapi ada nanti ya. Tidak apa-apa, didengar sama gereja saya tidak apa-apa. Saya di gereja yang sekarang di mall ini Bapak Ibu Saudara. Kadang saya mikir, gini nih loh dilemanya gereja kecil. Saya sebutnya sebenarnya gereja terbatas. Orangnya belum sampai 150 tuh kayak gini. Rohaniwannya harus all round. Tapi kalau full timer, full heart. Saudara full timer mungkin enggak semuanya ya. Tetapi full heart saudaraku seneng. Buka gereja. Pintunya kan sama, pintu tarung gini. Jongkok, boyokan kan saya. Boyokan hati-hati saudaraku. Lampunya nyetet ke sendiri gitu ya. Jemaat datang, gerejanya adem gitu saudaraku. Sing masang siapa ndak ada yang pernah nanya loh. Ini tadi sing nyala ke AC siapa? Istri saya itu. Kadang mikir ndak Bapak Ibu Saudara? Betul. Banyak yang sebetulnya itu mampu. Tapi ndak mau.
Ini kesempatan. Nanti kalau kalian anak muda pindah ke gereja yang mega church, katanya begitu, mega gerejanya yang gede, saudara itu tidak kelihatan, suaramu apik pun kalah saingan. Main musikmu hebat, tidak kelihatan, seleksinya itu super. Makanya kalau melayani saya selalu bilang, jangan hanya merasa dirimu mampu, maulah lakukan sesuatu. Buat saya sekali lagi, konsep saya melayani Tuhan itu tidak perlu pilih. Tidak. Apa yang dijumpai tanganmu kerjakan. Apalagi ini kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Tidak usah bingung, buat saya ngangkat kursi. Loh pendeta 36 tahun pelayanan penggembalaan. Kok hari ini ngangkat bangku, kursi? Karena jemaat saya juga seperti Bapak Ibu Saudara masih terbatas. Sering kursinya sama orangnya banyak kursinya Bapak Ibu Saudara. Ngerti maksudnya ya? Betul? Oh betul. Itu yang di belakang belum diisi loh itu, belum dipasang itu. Tapi sudah kebanyakan pagi ini. Nanti yang kedua saya harapkan yang pasti lebih banyak. Saya lihat tadi di warta. Yang kedua pasti lebih banyak, tetapi tetap lebih banyak kursinya. Saya heran di gereja di mana-mana begini. Ini sesuatu yang serius, tetapi kita harus tertawa. Kenapa? Lah kok ya lucu begitu loh. Memang kita ini semua itu sering lucu Bapak Ibu Saudara. Dia begitu mampu tetapi tidak mau. Saya tidak pernah pilih-pilih sungguh. Sejak remaja, beda dengan sekarang ada koster. Dulu membimbing saya yang untuk remaja teman 200 orang ini, kita biarkan. Jadi namanya bangku ini kalau selesai kan dibongkar. Terus yang nata itu siapa? Namanya dulu sih namanya bidang ibadah. Seksi ibadah. Seksi ibadahnya tanggung jawab. Jadi sejak kecil remaja tahun 80-an itu saya sudah noto kursi nak Sabtu. Teman-teman tim ibadahnya tidak ada yang datang kecuali satu orang yang maaf permisi orangnya agak gangguan sedikit mental. Artinya apa? Dia tidak punya pacar, tidak mungkin ada yang mau sama dia kan. Nah itu setiap Sabtu mesti ke gereja. Cuman saya yang permisi orangnya sudah pulang ke surga. Lebih tua sedikit. Jadi itu orang yang sering kali bantu saya. Saya ketua departemen bidang atau seksi ibadah. Saya punya tanggung jawab sejak remaja. Maka hari ini saya sedih nak lihat anak-anak muda saya. Hari ini semua sudah tersiapkan. Kalau sound system kan enak cetek tinggal nunggu ceklek naik semuanya lah. Dulu nyolok loh Bapak Ibu Saudara. Nak keliru satu ndak bunyi loh itu. Itu perlu dipelajari. Betul begitu. Ya. Mampu tetapi tidak mau, artinya iman hanyalah sebuah niat, panggilan pelayanan hanya sebuah niat, bukan atau belum tindakan, tidak ada maknanya. Saudara boleh sekali lagi berdalih, Pak, perusahaanku sedang menurun, butuh perhatian. Oke, tapi perhatikan, rumah Tuhan kita kayak apa hari ini? Saya tidak terlalu dalam mengenal, tapi saya dengar Bapak Ibu Saudara jauh lebih maju dari kami. Tempat ibadah sudah lebih representatif, tidak mikir nanti 5 tahun akan pindah lagi. Kami masih harus pindah nanti. Karena di mall kami baru jalani 2 tahun dan 3 tahun lagi kami harus keluar pindah lagi. Meskipun jemaat ada yang punya hotel, ada yang punya gedung, ruko 5, yang sekarang depannya Fasa itu jadi tinggal 3. Kami tetap boleh pakai di situ, tapi kami belum punya tempat ibadah yang permanen. Saya dengar di sini sudah ada tanah kan? Belum ya? Iya, tanah masa depan maksudnya sudah ada. Ada lah ya. Ya, kalau kita belum, berarti sama. Bukan sama menderitanya, tetapi sama-sama punya tindakannya. Jangan cuma niat. Memang Bapak Ibu Saudara, saya kadang mikir ya, ini kesempatan bagi para pengusaha. Kita harus syukuri. Pengusaha berpikir, Pak, saya niat 3M. Yang satu bilang lagi, Pak, saya niat 1M. Tidak lama berubah.
Jadi 1,5 M Pak. Berarti sudah berapa? 4,5 M ya. Tapi hari ini saya tidak pegang uang mereka. Niat tok. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Permisi, ayat yang ke-5 tadi jadi kenyataan. Usaha mereka yang pernah janji-janji itu, 0, hancur. Mohon maaf, teman-temanku di sini pengusaha yang pernah janji sama Tuhan. Jangan main-main. Saya ngeri kalau bicara soal ayat yang ke-6. Ya. Apa yang mereka nikmati karena mereka tidak pernah peduli kepada gereja, memperhatikan keadaannya hanya keadaan pribadinya dan kehidupannya sendiri. Terjun bebas. Jual ruko tidak ada yang beli, nawar aja ndak. Kebun dia punya, kebanjiran di luar pulau. Kebakaran. Hamba Tuhan kayak kami ini susah mau menyadarkannya. Kamu niat tok, ndak ada tindakan. Makanya ayat yang ke-6, permisi ya, saya kok tertarik supaya kita lihat. Lihat itu. Itu kalimat yang sangat memukul umat Israel dan mengingatkan saya dan saudara. Sebelum Tuhan bertindak, jangan niatanmu terus yang kita pegang, tapi tindakanmu, mari dimulai. Saya senang lihat wartai jemaat, permisi ya, sekali lagi pinjam situasi. Itu kalau terus terjadi gereja ini tidak akan defisit. Gereja kami defisit Bapak Ibu Saudara. Semua bilang susah Pak usaha. Saya mau ngomong kamu baca Hagai 1 ayat 6 itu loh. Harusnya saya ngomong ini di gereja sana ya. Saya kok suruhnya khotbah di sini temanya ini nih. Karena kalau di sana mungkin tidak berani ngomong seperti ini gitu ya. Karena sungkan gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, saya tuh seneng loh. Situasi yang saya alami ini beban pendeta, beban hamba Tuhan, hati gembala itu susah Bapak Ibu Saudara. 3 M, 1,5 M. Ember aja enggak saudaraku. Apalagi miliaran itu. Akhirnya ya benar sudah nawar tanah. Dekat Maijen Sungkono, 600 meter persegi. Yang punya sudah ketemuan, nanti dibantu proses izinnya gereja. Saudara kita sudah meeting tim pembangunan. Saudara jadinya apa? 0. Sekarang seperti ini terbengkalai. Mudah-mudahan wajahku tidak kelihatan wajah orang yang stres. Stres banget Bapak Ibu Saudara, sungguhan loh. Bayangkan loh, uang tabungan untuk bayar sewa mall, untuk renovasi. Habis. Terus mereka cuman niat tok, yuk nanti kita bangun gedung gereja. Pergi ke daerah Citraland. Kasih harga murah. Cuma niatan tok. Ribut woy. Pokoknya bingung. Itu gereja lain Bapak Ibu Saudara. Bukan di sini, tapi saya berdoa serius tidak terjadi di sini. Ini kesempatan sekali lagi. Kepada yang diberi banyak, dituntut banyak untuk peduli. Yang mampu, yuk pikirkan. Saya tahu gereja ini beberapa teman yang saya kenal loyalitasnya untuk gereja luar biasa. Sampai permisi ya, kepala pun bisa diberikan untuk Tuhan melalui gerejanya. Saya tahu beberapa orang ada begitu. Tapi kalau ini terbangunkan seperti yang dikatakan di dalam Hagai 1 ayat yang ke-8 yang kemudian nanti kita akan lihat Bapak Ibu Saudara ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam prinsip rohani ini, saudaraku tidak akan pernah merasakan dan menikmati hidup dengan indah. Sementara Bapak Ibu Saudara tidak peduli kepada rumah Tuhan. Kami sangat diberkati karena Tuhan sayang kepada kami.
Sejak datang dalam pelayanan sampai akhirnya ngalami namanya pasang surut. Saudara, yang namanya contoh kalau belum punya mobil, sudah punya mobil berapa contoh? 1. Oh puji Tuhan, saya kalau gereja ndak yang sediakan belum bisa punya mobil loh. Ya puji Tuhan hari ini aja saya bawa ya mobil anak. Mobil saya Alphard Grand Max namanya ya. Jadi ada pintunya samping sama kan. Jadi sorok cuma yang Alphard yang sungguhan itu nutup sendiri, yang punya saya ditutupkan orang atau ditutup dengan manual gitu ya. Tapi ketika saya lihat Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan yang memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan bukan sebuah kesombongan. Biarlah Tuhan dengan rasa syukur saya diberkati, kita tidak kekurangan. Kita itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Orang yang melayani, memberikan hidupnya untuk Tuhan, saudaraku, tidak pernah disia-siakan oleh Tuhan. Waktunya butuh pacar, Tuhan tunjukkan, sekarang jadi istri. Dulu memang sebelum dia banyak, saudaraku, tapi tidak ada yang jadi. Cuman satu dia yang akhirnya saya lihat ini pantas jadi istri pendeta. Iya. Loh saudara kan yakin tahu wajah seperti ini tidak susah cari cewek gitu saudara. Iya. Nggak usah cari, dicari. Saya baru sadar setelah pelayanan. Aduh, dulu agak menyesal sedikit. Kecepatan ya. Harusnya agak hati-hati. Kenapa? Setelah di gereja saudaraku, yang kepengen ngepek mantu tuh banyak. Kenapa? Karena di gereja terus. Jadi banyak yang lihat. Wih, tuh kok ada laki-laki, anak laki yang potensial, pinter. Ya saya kan dulu kan suka jadi MC gitu ya. Mimpin pujian, mimpin acara. Bahkan gereja yang di Semarang yang gerejanya 2.000-3.000 orang. Saudaraku saya sebagai potensi muda. Pokoknya acara-acara yang di gedung olahraga tidak perlu panggil MC lain. MC-nya Setiawan Budiana. Bukan kesombongan. Tapi itu sesuatu yang berkatnya. Dapat Tuhan Yesus. Dapat semuanya. Amin. Itu iman saya. Tidak perlu bingung, tidak perlu susah. Kalaupun Tuhan tidak izinkan atau belum izinkan, berarti jangan ukuran berkat itu adalah sesuatu yang namanya materi. Yang penting adalah apa? Hidup saya persembahkan, pusatkan kepada Tuhan. Bukan hanya aktivitas, sibuk semua dipegang. Sampai tidak ada yang jadi. Ini banyak loh gereja yang begitu juga. Ini mau, itu mau, ini mau, itu mau. Tapi rohaninya dia kering. Rohaninya kosong. Kalau kegiatan dia mau. Tapi yang namanya hal-hal yang sifatnya rohani, tunggu, tolak. Saya tidak berdoa untuk ini. Kalau ada majelis di sini tidak suka PA, majelis tidak suka fellowship dalam pengertian hal-hal yang sifatnya rohani, bertobat. Kenapa? Bapak Ibu Saudara kosong. Kenapa? Saudara tidak memusatkan hidupmu kepada Tuhan. Penuh aktivitas tetapi kosong makna. Ini kesempatan baru. Prioritasnya jangan salah. Oke? Saudara benar kan janji saya? Khotbahnya lama loh ini. Iya, tapi tidak mengapa ya. Lihat jam dulu. Oke, saudaraku masih punya waktu. Sekarang hal yang kedua Bapak Ibu Saudara. Perintah membangun. Katakan membangun. Membangun. Mari kita baca ayatnya yang ke-8. Sama-sama. Jadi naiklah ke gunung. Bawalah kayu. Bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Itu firman Tuhan. Ini terjemahan lain bagus Bapak Ibu Saudara. 3 hal, naik ke gunung, bawa kayu, bangun rumah, itu semua sama. Tetapi ketika ada yang berkata, aku akan berkenan kepadanya. Menunjuk apa? Aku akan memberkati dia. Tidak ada orang yang melayani Tuhan. Hidupnya kosong. Ketika berpusat kepada Tuhan, hidupnya terbengkalai. Kenapa? Karena mereka peduli kepada rumah Tuhan.
baik masa sekarang maupun masa depannya itu benar-benar dijamin oleh Tuhan yang dilayani. Luar biasa ayat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat 3 langkah untuk kita mengikuti perintah Tuhan untuk membangun. Yang pertama ada 3 langkah jelas itu menunjuk kepada naik ke gunung. Apa artinya? Mari kita belajar terus, cari Tuhan terus. Supaya hidup kita itu tidak menjadi kosong. Fokus kita, prioritas kita kembali kepada hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang melekat. Naiklah ke gunung. Perintah membangun dimulai dari bangun. Persekutuan rohanimu dengan Tuhan. Kesempatan yang baru. Saya punya tim dalam kemajelisan yang saya sebut sebagai tim squad ya untuk membangun. Saudaraku, saya sebagai semacam mentor, mereka sebagai mentee, saya bimbing dalam tingkat yang awal itu kerohanian. Rapat itu tidak mesti langsung bicara soal program, evaluasi dan koordinasi, tidak. Tetapi saya tekankan dulu. Yuk beberapa menit mulailah, bicaralah. Saya selaku bukan hanya gembala rohani, tetapi saya juga gembala di dalam kepengurusan ini. Dalam pola gereja yang ada pemuritan, ada discipleship-nya saudaraku. Kami sedang mengarah ke sana, kami akan mulai dan dimulai saya bilang tahun kerja saya di tahun ini karena mulai periode ini oleh majelis yang ada di pusat kami dibentuk sebagai gereja yang membangun. Ya, membangun dalam bentuk pemuritan. Pemuritan dilakukan, dikerjakan oleh seorang ketua yang sekaligus rohaniwan. Supaya apa? 7 departemen kami punya itu harusnya diisi full timer satu-satu. Tapi karena pos kita belum punya duit, saudaraku, satu ngerangkep di beberapa tempat. Tapi tidak mampus. Kenapa? Karena memang pembagiannya jelas. Cuma kita cari orang-orang yang dicari di gereja itu jangan orang-orang yang potensial saja, tetapi cari yang utama itu punya kehidupan rohani, bangunan rohaninya itu excellent. Jadi enak, saya bilang sama mereka, yuk baca Alkitab, kasih komentar, berikan respon, japri ke saya. Beritahukan kepada mereka, bangun ini dulu. Jangan otaknya dulu tetapi hatinya dulu yang mau dibentuk supaya apa? Membangun kehidupan gereja itu bukan fisik saja. Sekali lagi saya katakan bukan fisik saja. Tetapi bangunan kehidupan rohani dimulai dari siapa? Dari pemimpinnya. Dan permisi bicara. Kebetulan tim PAW juga dipimpin salah satu anak kami. Dan saya kerjasama dengan anak ini. Dan saya bilang, kamu tekankan adalah apa? Nilai rohani. Yang belum punya nilai hari ini digembalakan tanda kutip. Dibimbing dulu. Diliburkan sementara. Jangan terus dipaksakan. Dan demikian Bapak Ibu Saudara, untuk supaya tidak jadi batu sandungan. Suami istri kalau tidak jadi teladan dalam kehidupan rohani, ya sulit untuk diajak kegiatan. Memang perlu dipikirkan kesempatan kalau mereka mau melayani. Jadi menurut saya jelas firman Tuhan berkata naiklah ke gunung. Artinya cari Tuhan. Di sini Bapak Ibu Saudara menunjukkan nilai yang pertama. Dari bagian kedua. Kemudian yang kedua dari bagian ini adalah apa? Bawa kayu. Ada nilai pengorbanan. Nah ini yang agak sulit lagi Bapak Ibu Saudara. Karena apa dikatakan membangun rumah Tuhan itu selalu apa? Mahal. Karena ada pengorbanan. Saudara memang kalau kita dituntut untuk berkorban, ini orang mulai mikir Bapak Ibu. Tapi belajarlah dari seorang pemazmur
Raja Daud maksudnya, ketika dia berkata di dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-24. Kalau bisa membaca dengan saya, mari kita ucapkan sama-sama. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna. Arauna ini kayak bos tempat pengirikan gandum. Jadi dia ini orang yang loyal. Dia dekat sama Daud sebagai raja, dan ketika Daud, saudaraku, punya hubungan relasi dengan Arauna, raja berkata begini. Dia kan nawarkan si Arauna, "Raja, kamu butuh apa? Ladang? Kamu butuh kayu? Kamu butuh pekerja? Ayo, tak kasih. Kamu kan membangun rumah Tuhan." Tapi kata-kata raja ini luar biasa. Raja berkata apa? Mari ucapkan lagi. "Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan bayar." Loh Bapak Ibu Saudara. Bukan gratisan. Dia bilang sama Arauna, "Aku mau beli. Kamu nawari aku, tapi untuk rumah Tuhan, aku mau bayar. Aku mau berkorban." Selanjutnya, "Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Ada pengorbanan. Perhatikan. Apa tidak menjadi sebuah keteladanan? Tidak mau. Kalau ada Arauna nanti yang punya nama di gereja, bukan ini yang menjadi sesuatu yang motivasinya Daud. Tetapi dia lebih fokus kepada apa? Ini kesempatan saya, ini perintah Tuhan untuk saya membangun. Makanya ketika Tuhan berikan kesempatan saya untuk membangun, berarti adalah tanggung jawab saya. Ini adalah kesempatan saya untuk saya bawa kayu, artinya saya berkorban. Sebelum saya pindah ke sini Bapak Ibu Saudara, gereja Tuhan juga tidak punya gedung, tidak punya tempat. Tapi ketika saya bersama mereka 10 tahun, kita setiap Selasa berdoa puasa. Ada ibu-ibu sekitar 10 orang setia. Terus Tuhan tunjukkan Bapak Ibu, singkat cerita, ini ada tempat. Tapi kita uangnya terbatas. Kita bersyukur, ada jemaat bilang begini, "Pak, rumah kami," kalau Bapak Ibu Saudara tahu kota Semarang, depan Banjir Kanal Barat itu ada daerah namanya Madukoro. "Silahkan Pak dipakai. Ada gudang bisa muat," kalau dihitung sama arsitek itu, ya dihitung bisa muat orang 5 sampai 600. Kan lumayan gede. "Silahkan pakai Pak. Depannya rumah tinggalnya yang sudah biasa, sudah jadi rumah biasa, sudah tidak dipakai. Rumahnya belakang." Ini ibu ini punya anak, tidak semua gereja kita, tetapi ibu ini punya hati. Bawa kayu, artinya seperti ini. Siap untuk berkorban. Jadi tidak nunggu orang lain atau dibantu orang lain, tetapi dirinya komitmen. Saya mau berkorban. Meskipun Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya rencana, Tuhan punya keputusan. Ternyata beda. Kita sudah mulai bangun. Bagian belakang yang dulunya seperti gudang, maaf permisi, terus direnov jadi gedung gereja. Cuma dipakai 1 kali. Biayanya 300 juta, persembahan siapa? Tempatnya ibu ini bebas pakai, tidak ganti hak milik. Tetapi dana 300 juta ternyata hanya dipakai sekali. Kenapa? Pagi peresmian, sore diresolusi sama warga. Padahal selama dibangun tidak ada penolakan. Dibiarkan. Sepertinya sebuah politik kesengajaan. Nah kita salah. Kita yang menggantungkan Tuhan tidak peka akan suara lingkungan. Ada satu yang pernah jadi ketua RW, singkat cerita lagi, dia ternyata seorang pemborong. Kita baru tahu setelah kejadian. Di situ kita tidak melibatkan dia atau memberi kesempatan.
untuk dia ambil bagian. Sehingga dengan itu sepertinya sakit hati yang disimpan. Sehingga selesai, betul sudah dipakai, AC sudah semua, karpet semua, bangku sudah ditata. Kita syukuran buka, tapi sore di resolusi. Kita pakai, kemudian terjadi ketegangan dengan lingkungan. Akhirnya sampai detik ini, rumah yang pernah dibangun untuk gedung gereja terbengkalai. Tetapi karena Tuhan itu sangat sayang kepada gereja ini, yang dimana saya ada sebelumnya, sebelum ke sini, kita doa lagi dan Tuhan bukakan jalan lagi. Uang yang ada 300 juta lebih di sana terbengkalai. Tapi Tuhan bukakan jalan. Ada 3 in 1, kapak seperti gini, ada untuk rumah, untuk kantor, untuk gudang. Cuma 600 meter. Tapi di sistem yang begitu bagus, ditata bagus, depannya harusnya untuk rumah dan kantor, untuk tempat tinggal, belakangnya gudang. Disetting. Ini luar biasa. Jemaat yang diberkati Tuhan, ada yang menjadi pendoa, ada yang menjadi pelaksana, dan tidak banyak orang dilibatkan dalam persiapan gedung ini. Kenapa? Mohon maaf, kadang itu wong sedikit aja ribut toh. Apalagi banyak geger. Hanya gara-gara pintunya madep madep depan apa madep belakang. Ya, buka penake piye. Itu biasanya begitu. Nah, konsep yang bagus dari teman pendeta senior, dia bilang kita ndak usah banyak-banyak orang. Pokoknya dipilih yang kompeten gitu ya. Nah, ini bagus Bapak Ibu Saudara. Yang lain suruh jadi pendoa, kalaupun ada donatur, ya mereka biar di situ, tapi kekuatan kita adalah Tuhan. Kawasan itu dibuka mulai daripada jalan Tuhan. Izin saya urus dari bawah sampai yang namanya wali kota keluar IMB-nya. Izin prinsip diikuti, enggak pakai uang loh. Betul-betul pakai doa, pakai iman, ditekuni izin prinsip. Gedung gereja di kawasan 3 in 1. Ya, kompleks 3 in 1. Saudaraku bisa terbentuk. Hari ini kalau saudara ke Semarang, ada gereja yang di seberangnya rumah duka Tionghoa Iwan. Disitulah tempat sejarah orang-orang percaya. Ada sekian anak-anak Tuhan membangun rumah bawa kayu. Maaf, kadang kita waktu itu mikir gini, jemaatnya cuma 100-an. Bangun piye ini duitnya siapa? Beli tempatnya saja sudah bayarnya berapa? 600 juta. Itu tanah yang dibangun terbengkalai. Kita memang pernah beli tanah satu lagi, dijual laku 500, kurang 100. Kemudian bangun lagi. Mikir duitnya, ini jemaatnya bahkan maaf permisi ya. Ada orang-orang di luar kita itu meremehkan bilang gini, maaf. Jemaatnya tua-tua. Orang sederhana, apa bisa bangun gedung, paling nanti gudang digerejakan. Kalau Tuhan yang membuka jalan, tidak seorang pun bisa menutupnya. Sebaliknya kalau Tuhan tidak berkenan, tidak seorang pun bisa membukanya. Ini Tuhan buka. Ibu tadi yang punya rumah, yang tidak jadi dipakai gedung gereja, tiba-tiba datang bawa tisu Bapak Ibu Saudara. Saya pikir ibu ini kenapa bawa tisu digebung, digemi gini Bapak Ibu Saudara. Tak pikir dia lagi keringetan tangannya ya. Ternyata enggak. Dia temui dan bilang sama kami begini. Pak, saya cuma punya tisu ini Pak. Ibu ini bawa kayu. Tapi dalamnya kayunya itu kuning Bapak Ibu Saudara. Kayu kuning ngerti ya. Dibungkus tisu digenggam. Tapi kotaknya gede Bapak Ibu Saudara. Diserahkan. Ini Pak, ini tisu Pak. Loh, dipegang. Makanya jangan meremehkan. Nanti kalau kasih tisu Bapak Ibu Saudara loh ya. Jangan bilang, walah tisu. Nah, hatinya emas. Yang dipersembahkan itu dibuka jadi apa? Bukan simsalabim. Ini buka dan jadi modal untuk membangun. Membangunnya langsung jadi, enggak. Pokoknya tempat dihitung, bangun sini. Tidak pernah
cari sumbangan. Minta, enggak usah. Tapi cara minta akan sekarang halus. Doakan, kami sedang membangun, gitu ya. Meskipun nuansanya sama sih, tapi kan enggak minta. Doakan, kami sedang membangun, di-share Bapak Ibu Saudara. Ya ada dana masuk. Kalau bangun gedung gereja kan enggak susah kan. Cari duit itu sebenarnya kalau bangun gedung gereja enggak lebih susah. Enggak tahu kalau zaman sekarang mungkin ya juga enggak susah lah menurut saya ya. Karena Tuhan yang buka. Yang penting apa? Jemaatnya dulu bawa kayu. Kayak tadi bawa tisu. Dalamnya emas. Bawa hati. Saudara yang punya satu komitmen untuk saya terlibat. Jemaatnya dulu. Jangan tunggu orang lain. Hamba Tuhannya jadi teladan. Mau memberi persembahan. Dia komitmen, ini luar biasa. Yang penting adalah apa? Seperti Daud, tidak tergantung kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan dan komitmen dirinya sendiri. Kemudian ini kalimat dibaca sama-sama dengan kita. Panggilan membangun rumah Tuhan. Aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan korban yang tidak berharga bagiku. Ini menarik Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga kalau kita berkata, hari ini apa yang kita bisa persembahkan. Jangan tunggu kita kaya raya. Jangan tunggu kita berkata, aku nanti kayak orang Israel. Nanti. Kalau aku sudah mapan. Kalau aku sudah baik. Kalau aku sudah sehat. Kalau nanti aku begini begitu. Ya itu ada baiknya. Ada dana satu lagi yang saya sharingkan kepada kita. Ada ibu yang lain. Dia ngomong sama saya begini, Pak, rumahku di Jalan Pandanaran itu rumah jalan besar di Kota Semarang. Ini tak jual harganya 6M. Nanti nak laku, tak kasih gereja 1M. Wah, tenang enggak kita? Tenang. Tapi berharap sama dia, iya, enggak munafik. Namun kita tidak fokus kepada kata kalimat ibu ini. Karena apa? Kapan lakunya 6M? Larang. Bahkan tidak lama dia naikkan 9M. Lawang 6M tidak laku kok. Gereja dijanjikan berapa? 1M. Ya kita tenang aja. Pegang aja. Tapi tetap dia memang bawa kayu bakar meskipun ada pengaruh anaknya akhirnya. Laku loh. 12M. Gereja dapat berapa? 1M. 2M. Untung enggak nol tadi. Dikasih 500 juta. Kita hamba Tuhan berani ngomong sama anaknya. Karena apa? Tak kasih tahu. Kamu ngerti enggak mamamu kena kanker? Mohon maaf ya. Ini tadi ayat yang ke-6 tadi itu loh. Ngeri loh itu. Janji-janji. Mamanya kan memang orang sederhana sebenarnya. Kena kanker. Matinya karena kanker. Nah kita ini hamba Tuhan mau bilang, tante dulu janjinya 1M loh. 6M mau kasih 1M. 9M ternyata lakunya lebih dari 9M. Janji gereja 1M, kok mau kasih cuma 500 juta. Tante ini tidak sempat ditegur dengan terbuka, tetapi diingatkan dia cuma bilang begini, ya sudahlah terima saja, yang penting kan saya sudah kasih persembahan. Tidak bisa main-main begitu. Itu ngomongmu kan saya ngomongnya sama manusia, ya tapi didengar sama Tuhan. Akhirnya terjadi apa? Masalah kan, bukan kita yang mendoakan. Tetapi ketika anaknya di tengah kondisi memang belum lama dari kedukaan kita ingatkan. Anaknya pun tetap berkata, waduh itu urusan mama, sana minta sama mama. Ya enggak bisa, usah mati kok, naga gimana. Tapi kita biarkan. Namun sekali lagi gedung gereja yang akhirnya terbentuk ya dibangun sesuai dengan kekuatan. Duitnya habis, berhenti. Dan hari ini representatif bisa dipakai untuk kegiatan. Saudaraku, kalau kita membangun rumah Tuhan, melayani, pelayanan, ya memang secara gedung gereja bisa secara fisik. Tetapi perhatikan,
Berikut ini panjang kalimatnya ya. Pelayanan itu belum sungguh-sungguh kita hidupi kalau tidak menuntut sesuatu dari diri kita. Artinya apa? Kita bisa diminta waktunya, tenaganya, kenyamanannya, egonya, bahkan rencana pribadinya. Jadi Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau sudah demikian, ketika kita dibawa dalam kesempatan untuk kita nikmati apa yang kita sekarang ini miliki, tapi kalau Tuhan minta, Hagai ini konteksnya adalah apa? Allah yang minta loh. Urusi itu rumah Tuhan. Perhatikan rumah Tuhan dan diperintahkan untuk membangun. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, akhirnya dirikanlah rumah. Sekali lagi iman bukan hanya niat tetapi tindakan. Ada komitmen nyata. Rumah Tuhan tidak dibangun oleh penonton tetapi oleh umat yang terlibat. Saya tahu gereja ini banyak pemainnya daripada penonton. Makanya gedung gereja ini bisa seperti ini. Kita sedang alami di lantai atas, sekarang ditata begitu bagus. Lantai atas bisa dipakai, lantai bawah untuk tempat ibadah. Semuanya bagus. Kenapa? Karena kita yang membangunnya. Kita yang membawa diri kita untuk kita dikatakan dirikan rumah. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ada sebuah makna penting bagi kita hari ini. Membangun rumah Tuhan hari ini bukan hanya gedung gereja. Katakan bukan hanya gedung gereja. Bukan hanya gedung gereja. Tetapi rumah Tuhan itu yang dibangun adalah di mana diri kita ini. Tempat Allah berdiam. Tubuh fisik kita. 1 Korintus 3:16 berkata, kita ini adalah bait Allah. Ini satu makna yang penting juga. Selain kebutuhan gereja dengan segala pergumulan dan pelayanannya, sekarang kita mau bangun juga hari ini. Apa yang kita bangun? Mari kita lihat 5 hal ini. Membangun rumah Tuhan ini menunjukkan kepada kita, membangun apa yang pertama? Iman di tengah keluarga kita. Membangun gereja lokal artinya gereja mini kata Martin Luther. Membangun apa? Generasi mudanya. Melayani sebagai bagian daripada tubuh Kristus. Dan memuridkan orang lain. Saudaraku, kalau kita camkan hari ini, kita mau terpanggil, kita mau meresponi perintah Tuhan. Panggilan Tuhan untuk membangun. Ini bagian lain saya tidak bisa uraikan satu persatu karena kaya luar biasa. Tetapi pada intinya adalah apa? Boleh kita pikirkan panggilan kita. Tetapi panggilan kita jangan hanya kita nantinya sukses di gedung gereja. Di gereja Tuhan. Di dalam bergereja. Tetapi sementara kita gagal membangun kehidupan bait Allah. Dalam diri kita maupun juga dalam kehidupan gereja di tengah komunitas yang namanya keluarga. Mari kita sukses, gereja lokal, gereja yang besar, rumah besar kita terbangun, generasi mudanya baik di tengah keluarga maupun gereja yang terperhatikan dan melayani sebagai tubuh Kristus. Kenapa? Karena tugas utama membangun rumah Allah adalah tugas panggilan dengan memuridkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa.